Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Benyamin Tuak. Saya sebagai guru pendidik agama Katolik dan budi pekerti Sekolah Dasar Katolik Hobak Matan, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Saya sebagai mahasiswa di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Maroke dengan NIM 25869052311. Pada hari ini 31 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi pembelajaran aku pribadi yang unik untuk kelas 4. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Pak Guruku. Oke, baik. Apa kabar untuk kalian semua? Baik, sehat, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita bisa ada di kelas ini dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa. Untuk itu sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu, mohon berkat Tuhan untuk pelajaran kita hari ini. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdiri untuk berdoa. Oke, semua berdiri. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami masing-masing secara unik dan berharga. Kami mohon, bimbinglah kami agar mampu belajar dengan hati yang terbuka, saling menghargai, dan bertumbuh dalam kasih-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mode yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasanya kita menyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lagu gereja atau lagu-lagu kami yang sering kalian nyanyi di gereja dan juga di sekolah. Semangat ya. Semua gerak, ikut yang di depan. Mari kita belajar untuk materi kita hari ini tentang aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Aku ini sama dengan saya. Jadi kita bisa ganti saya pribadi yang unik.
saya pribadi yang unik. Mari kita lihat apa itu unik, lalu saya pribadi yang unik atau aku pribadi yang unik itu seperti apa. Namun sebelumnya kita ingat kita ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Aku tumbuh dan berkembang. Itu pelajaran kelas berapa itu? Kelas 3 toh. Dulu di pelajaran agama kita belajar tentang aku tumbuh dan berkembang. Itu di kelas 3 toh? Sudah dapat semua toh? Nah, ini aku tumbuh dan berkembang. Kita dari bayi sampai lansia. Semua manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu. Tidak hanya manusia, tetapi juga ada apa lagi selain manusia yang mengalami tumbuh dan berkembang? Tumbuhan dan juga hewan. Jadi semua namanya makhluk hidup, mereka hidup berarti mengalami tumbuh dan berkembang. Untuk manusia kita lihat ada bayi. Ketika mama kita melahirkan kita masih bayi, kita masih kecil-kecil seperti ini, masih bayi. Setelah itu kita jadi balita, kita sudah bisa bermain bola, main boneka. Ketika pergi pasar lihat boneka, menangis harus beli ini. Ketika pergi pasar lihat ada yang pendek, lalu ada kita mulai lihat warna kulit kita, mulai putih, sawo matang, coklat, dan sebagainya. Lalu kita masuk sekolah, ada yang pintar sekali, ada yang dia bisa menjawab, tapi dia butuh waktu untuk belajar agak lama dulu. Tapi pada akhirnya dia bisa juga. Lalu ada yang bisa bermain bola, bisa. Dari kecil itu ketika dewasa dia bisa bermain bola. Lalu ada yang perempuan bisa bernyanyi, menari dan sebagainya. Jadi kita diciptakan Tuhan itu menjadi pribadi yang unik. Sehingga kita bisa lihat. Sehingga ada pertanyaan apa itu unik, kita bisa menjawab. Unik artinya berbeda, apalagi tidak sama, lalu istimewa. Kita di sini Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu ada di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Mari kita dengar sama-sama ya, perlu baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita manusia, wajah yang begitu banyak, wajah yang banyak. Seluruh orang di dunia ini punya wajah yang berbeda-beda, toh? Wajah yang berbeda-beda, muka yang berbeda-beda. Itu merupakan gambaran dari wajah siapa? Wajah siapa? Wajah Tuhan atau wajah Allah. Ini lihat wajah yang banyak. Ini wajah yang banyak ini. Unik semua toh? Unik artinya apa tadi? Berbeda. Ini orang apa ini? Cina. Orang muka Cina. Kalau ini? Indonesia. Ini muka wajah seperti orang mana ini? Karena lihat dia putih ini. Orang apa ini? Orang-orang Eropa begitu ya. Kalau yang ini? Afrika ini? Papua ini? Indonesia. Ini seperti orang-orang bule juga ya. Kalau ini juga sama toh. Ini juga sama. Kali ini orang apa? Ras manusia, wajah manusia yang berbeda-beda ini. Jadi semua ini Tuhan telah menciptakan manusia untuk gambar dan rupanya. Artinya bahwa kita punya wajah, semua ini merupakan gambaran dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh apa-apa orang dia punya muka seperti ini, wajah seperti ini, berarti dia menghina siapa? Dia menghina Tuhan. Jadi tidak boleh baku olok, baku hina dan sebagainya. Oke, ini keunikan jasmani. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek seperti. Lalu bagian tubuh mana yang paling kamu syukuri? Guru mau tanya, bagian tubuh mana yang paling kalian syukuri, paling kalian suka? Kalau suka dari semua anggota tubuh, kalau lebih suka apa? Lebih kau bersyukur harus punya ini karena dia bisa ini. Apa? Coba market apa? Apa yang paling kau syukuri dari anggota tubuh? Sebut satu. Sebut hanya satu. Bisa tidak anggota tubuh, bisa sebut tidak? Apa saja? Oke, mata. Market dia sangat bersyukur karena dia ada mata. Karena dengan mata dia bisa apa? Melihat.
Oke, kalau junior, salah satu anggota tubuh yang paling junior syukur itu apa? Telinga. Karena dengan telinga kita bisa apa? Mendengar. Kalau prilly, mulut. Karena dengan mulut kita bisa berbicara dan juga bisa makan. Kita makan itu ada mulut, ada lidah, ada gigi, semua itu bekerja sama. Oke. Tetapi perlu kita ketahui bahwa semua anggota tubuh itu semuanya itu patut kita syukuri, kita banggakan. Tidak hanya mulut saja. Kalau mulut saja berarti kok mata tidak ada, tidak bisa melihat. Tetapi kita harus bersyukur semuanya. Harus bersyukur semuanya. Nah, dengan tubuh yang bagus, dengan indah yang unik dan berbeda-beda itu, kita tidak boleh menyalahgunakan dengan cara menghina, dengan cara mengolok. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua adalah keunikan. 4 jenis keunikan. Lalu keunikan yang kedua itu keunikan sifat atau karakter. Kita kenal, dia itu sifat baik, dia itu sifat sabar, dia itu sifat rajin, dia itu sifat ramah, sudah. Apa lagi? Jujur. Jadi semua sifat itu, sifat-sifat baik itu merupakan keunikan. Ini dalam surat Paulus kepada umat di Galatia itu dikatakan bahwa sikap dan watak seperti jujur, sabar, ramah, berani itu kita harus kembangkan. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita punya sifat-sifat yang baik, yang berani, yang rajin, sabar. Jadi kita harus menggunakan semuanya itu dengan baik ya. Ketika melihat nenek-nenek tua itu kita harus membantu. Ini ada 2 gambar ini. Misalnya ada nenek yang pulang dari pasar, dia bawa barang-barang berat, kita harus membantu membawakannya. Lalu ada teman, ada yang pernah punya pengalaman seperti gambar ini? Pernah tidak? Pernah seperti ini, dipukul teman lalu menangis seperti ini? Tidak pernah. Aku yakin pernah ada yang sering datang lapor-lapor ke guru, dia menangis karena ini. Ada yang ketika pukul teman-teman menangis sedih begini, ada yang tertawa seperti mereka 3 ini. Pernah. Kita tidak boleh seperti mereka 3 ini, tapi kita harus seperti teman yang satu ini. Dia datang untuk membantu. Seperti itu ya. Harus mengasihi teman, berbuat baik kepada teman. Oke. Lalu keunikan yang ketiga itu adalah keunikan kemampuan atau bakat. Di situ kita lihat gambar ini. Mereka yang tadi itu ya gambar awal itu mereka tampil lagi. Mereka tampil dengan pakaian yang berbeda. Nah, ini keunikan bakat dan kemampuan. Dari gambar ini kita lihat yang paling pertama ini perempuan ini. Dia bisa bernyanyi. Yang ini membaca. Yang ini dia bermain bola. Yang ini dia sementara melukis. Yang ini dia sementara dia dengan buku. Dia sementara dia baru belajar habis. Dia lebih senang pemandangan-pemandangan yang bagus. Lalu yang ini dia sementara duduk belajar atau bermain laptop ini. Itu keunikan. Mereka punya kemampuan atau bakat yang berbeda-beda, itu unik itu. Ada yang bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Unik dan berbeda ya. Nah, mereka unik atau berbeda. Kalian juga punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda atau? Siapa di sini yang suka main bola? Oke, laki-laki itu yang suka main bola. Lalu ada yang laki-laki yang suka main bola sekali sedikit bicara tentang bola atau ketika lihat bola atau lapangan itu senang sekali. Lalu ada perempuan yang suka menari. Siapa yang suka menari? Nah, itu punya kemampuan. Lalu suka melukis. Siapa yang suka menggambar dan melukis? Bukan kau lagi, kau tidak bisa menggambar, melukis lagi. Oke. Jadi kita punya keunikan, bakat dan kemampuan. Kemampuan itu harus dilatih dan dikembangkan. Jadi dia yang suka main bola, dia harus latih terus. Dia yang suka menari, dia harus latih terus. Jangan
Saya menarik, saya sudah tahu. Main bola saya sudah tahu. Tapi kalau tidak melatih, ngomong tahu tapi tidak melatih berarti lama-lama kalau dia turun lapangan dia tidak tahu main bola lagi. Lama-lama kalau sudah menarik, dia tidak tahu menarik lagi. Seperti itu ya. Wajib tidak ada supaya isolasi ini. Maka dulu. Oke, kita lihat keunikan yang berikut adalah keunikan apa? Kemampuan atau bakat. Itu masih yang ini. Keunikan yang berikut adalah keunikan apa? Pengalaman. Oke dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Ulang. Ulang. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Cool. Ulang sekali lagi ya. Kalian semangat sedikit. Tepuk semangat dong. Tepuk semangat. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Cool. Oke, silakan duduk. Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang pernah dengar itu? Ada yang pernah dengar? Artinya apa itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari video itu kira-kira apa yang kalian kira-kira nilai apa yang Anda peroleh? Kita melihat bahwa di dalam video itu di mana menggambarkan Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Mereka tinggal di tempat yang berbeda-beda. Negara Indonesia itu negara kepulauan. Ada yang kita sekarang tinggal di Pulau Batam, Flores, ada yang pulau-pulau besar seperti apa? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya. Itu pulau-pulau besar. Kalau kita itu berbeda tempat tinggal, ada yang rumahnya berbeda, rumah adat, pakaian adat berbeda, bahasa tadi banyak sekali berbeda, beragam-ragam macam bentuk untuk negara Indonesia ini. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan kita kerja tugas kelompok ya. Jadi kita duduk berkelompok. Jadi duduk berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Silakan. Itu satu kelompok, kelompok 2 boleh ke sini, lalu yang lain satu kelompok di sini. 3 kelompok. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD ini kepada kalian untuk kerja tugas kelompok ini. Silakan. Duduk berkelompok. Lu bisa kerja di bawah sini ya. Pertanyaan di atas, kerja di bawah. Adik kerja sudah. Tulis nama itu nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Aku kasih waktu berapa menit? 10 ya.
Cepat sudah. Sebut. Mengapa setiap manusia disebut unik dan berharga di hadapan Allah? Tadi aku sudah omong, tinggal ingatkan kembali lagi. Kenapa kita itu berbeda-beda? Untuk apa? Sifat. Kan ada 4 atau 2, 3, 4. Tulis tulisnya apa? Ini ada 3 itu dan sifat-sifat yang ini kan fisikal. Dan tanggal apa keunikan sifat. Dan sifat baik. Sopan. Maka Oke, sekarang kita tampil sudah. Oke, pertama kelompok 1 duluan. Kelompok 1 silakan, 1 orang maju. Oke, kelompok 1 silakan. Baca pertanyaan dulu baru jawab. Besar. Mengapa setiap manusia disebut unik dan berhari, menyanyi, bermain bola? Keunikan pengalaman hidup, waktu kecil jatuh dari motor. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ya, seperti itu ya. Jadi berarti bagus sampai kesimpulan kelompok 1 sudah bisa paham. Kelompok 2 sekarang. Oke. Nomor 1 baca soal dulu. Mengapa setiap manusia disebut unik dan berharga di hadapan Allah, saling membantu? Oke, unik. Mengapa setiap manusia disebut unik dan berharga di hadapan Allah? Untuk saling membantu, saling mengasihi dan sebagainya. Saling melengkapi. Nomor 2. Sebutkan, berikan 3 contoh dari masing-masing keunikan tersebut. Keunikan fisik itu apa saja? Sifat. Enggak sampai di situ. Siapa yang tulis? Kalau kalian siapa yang tulis boleh. Sifat. Oh ini apa? Baik. Ini apa lagi? Jujur. Lalu sopan. Oke. Lalu keunikan. Apa itu? Bakat. Bisa apa itu saja? Main bola, gitar, lalu bisa menari. Lalu keunikan pengalaman. Apa ini? Waktu kecil jatuh dari motor. Nah, dimarahin mama, lalu terlambat ke sekolah. Oke, itu keunikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Ini Bapak belum kerja. Saudara berkumpul supaya Bapak Guru kasih nilai. Kelompok 3. Apa itu? Sifat. Sebut tentu dengan apa itu membaca. Lalu Rambut yang berbeda, ada yang tinggi, ada yang pendek. oke. Pengalaman. Keunikan pengalaman.
Mana? Oke, pergi ke kebun, memetik buah, lalu tertawa bersama keluarga. Oke, kalian kalau tulis itu harus bisa baca ya. Oke, silakan nanti. Oke, kumpul sudah. Coba Pak Guru periksa untuk ambil nilai. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Maafin aku pribadi yang unik itu, supaya kita itu harus bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam Kejadian saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita semua itu sama, sehingga kita harus bersyukur untuk apa yang kita beroleh dalam diri kita, kemampuan-kemampuan, bakat-bakatnya kita, lalu keunikan fisik, rambut panjang, pendek, semua itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu menerima diri apa adanya. Kita harus menerima diri apa adanya. Jangan kita merasa bahwa teman itu bisa bermain bola, saya tidak. Dia bisa bermain bola, kau bisa menari. Jadi kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Lalu aku menghargai perbedaan teman. Lalu kita harus menghargai perbedaan di antara kita. Dia punya sifat dan karakter seperti ini, kita harus menghargai dia. Tetap mencintai dia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus mencintai sesama kita sebagai manusia. Lalu tidak boleh mengejek orang lain, menghina. Karena yang kita ejek atau menghina itu, kita menghina siapa? Kita menghina Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, dan semua bentuk ini merupakan gambar dan rupa dari Tuhan. Oke anak-anak, jadi kita harus bersyukur atas segala keunikan yang ada di dalam diri kita. Lalu kita harus menghargai keunikan orang lain, perbedaan dari teman-teman yang lain. Lalu kita harus menggunakan keunikan untuk berbuat baik. Jadi sebelum kita pulang itu, kita Pak Guru kasih satu tugas ya. Bagaimana aku memakai keunikanku untuk kebaikan bersama dengan keluarga atau orang-orang yang saya temukan. Jadi sebutkan satu keunikan, bakat atau kemampuan dalam diri kalian, lalu gunakan kira-kira keunikan itu untuk bagaimana aku memakai keunikan itu untuk kebaikan bersama dengan orang-orang di sekitar saya. Sudah bisa paham? Oke, nanti Pak Guru tampilkan lagi untuk kalian baca lalu kerjakan di rumah ya. Nanti Pak Guru bagi saja. Oke. Untuk pelajaran kita sampai di sini. Ingat kerja IPR ya. Kerja IPR supaya nanti kita bangun untuk doa penutup. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Kami mohon bantukanlah kami agar mampu menerima diri kami, menghargai sesama dan hidup rukun sebagai anak-anak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih Junior yang sudah mengikuti kita dalam doa penutup. Sekarang silakan hormat. Siap hormat. Silakan kembali, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Guru. Keluar.